Halo Sobat Kompak, kembali lagi di channel My Kompak. Enjoy learning activities. Oke, kali ini kita akan belajar memasukkan daftar akun. Sesuai materi yang telah kalian pelajari, tentunya kalian sudah mengetahui 3 macam opsi untuk memasukkan akun-akun dari perusahaan dagang, yaitu I would like to import, I would like to build my own list, dan satunya adalah mengenai would using account from Mayop. Nah, dari akun-akun tersebut kan kita sudah menentukan bahwasanya kita akan memilih impor akun, walaupun nantinya kita tidak akan melakukan impor akun. Di sini kalian bisa memilih impor akun boleh ataupun tidak melakukan impor akun, itu tidak apa. Jadi walaupun pilihan kalian impor akun itu tidak masalah jika kalian tidak melakukan impor akun dari Excel maupun web lainnya. Oke, kita masuk ke membuka daftar akun. Jadi, membuka daftar akun di Mayop itu ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui account list. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk menutupnya kita klik close dan selanjutnya kita masuk ke list. Di sini juga merupakan opsi untuk membuka akun, yaitu melalui list account dan kita buka. Selanjutnya ini adalah daftar-daftar akun dari cara kita import tadi. Jadi dari pilihan import, akun yang muncul adalah lebih sedikit. Nah, ini sudah saya masukkan beberapa akun seperti contohnya cash in bank, current, petty cash, account receivable, dan allowance. Di sini saya sudah membuat sebelahnya adalah nomor akun, nama akun, tipe akun, aksi, dan menu. Jadi kan sebelumnya ada daftar akun yang harus kita masukkan. Di sini kita mendapatkan informasi akun untuk dimasukkan ke dalam Mayop. Nah, di sebelahnya adalah aksi serta menu apa yang akan diklik ketika kita melakukan aksi tersebut. Oke, yang pertama adalah aset, di mana aset dari Mayop sendiri adalah akunnya 1-000, yaitu dengan nama akun adalah aset, dengan tipe juga aset, dan balance-nya adalah belum diisi ya teman-teman. Aset ini berwarna hitam. Oke, di sini saya ingin menjelaskan, di sini ada yang berwarna hitam pekat atau bold dan ada yang tidak bold. Nah, yang tidak bold ini disebut dengan akun detail, dan aset atau yang ini berwarna hitam pekat atau bold ini disebut akun header atau akun pokoknya. Nah, di sini kita ada informasi bahwasanya akun aset ini tidak diubah. Berikutnya kita masuk ke cash in bank. Di sini cash in bank ini sudah saya rubah ya teman-teman. Jadi akun cash in bank ini untuk mengeditnya gimana caranya? Kita bisa klik 2 kali, tap atau kita klik edit. Jadi ada 2 pilihan. Jadi kalian tidak usah bingung, oh harus edit, tulisannya edit berarti harus klik edit, tidak. Jadi kalian bisa klik edit boleh, klik 2 kali juga boleh. Nah, di sini cash in bank sebelumnya adalah akun apa? Akun Cekui account. Nah, di sini Cekui account kan karena merupakan linked account, maka karena tipenya juga sesuai dengan cash in bank, maka kita tidak perlu menghapusnya nanti, namun kita mengubah. Nah, cara mengubahnya sama halnya, yaitu diganti nama akunnya dan account numbernya serta account type-nya. Oke. Berikutnya masuk kepada petty cash, di mana petty cash adalah membuat akun detail baru. Nah, di sini adalah membuat akun detail baru. Jadi membuat akun detail baru artinya kita diminta untuk membuat akun baru. Nah, karena di sini petty cash sudah saya masukkan hingga kepada allowance for doubtful debt, maka kita masukkan yang merchandise inventory, karena di merchandise inventory juga diminta untuk membuat akun baru, akun detail baru. Maka kita klik akun detail barunya, kita klik new karena di sini menunya new. Di sini kita lihat tipe akunnya, di sini adalah order current asset. Maka kita klik account numbernya, kita isi sesuai nomor akun yaitu 1-500. Account namanya jangan lupa yaitu merchandise inventory. Merchandise inventory. Oke, opening balance-nya kita isi di akhir ya. Jadi memang di sini kita fokus kepada cara memasukkan, mengubah, menghapus dari daftar akun. Oke, hal ini lakukan hal yang sama untuk yang lainnya.
membuat akun detail baru, berarti kita membuat akun detail sesuai dengan apa yang ada di instruksi. Nah, berikutnya kita masuk kepada mengubah akun, dimana dengan cara mengubah akun ialah kita klik 2 kali. Ini ada trade creditor. Coba kita lihat di account payable. Di account payable sendiri di sini ada informasi bahwasanya akun account payable mengubah akun trade creditor. Ubah sesuai informasi akun 21100 account payable. Nah, berarti di sini account numbernya belum sesuai, kita sesuaikan terlebih dahulu. Lalu account namanya kita ubah menjadi account payable. Selanjutnya ialah kita lihat kembali apakah ini merupakan akun detail yang kita buat. Maka jika sudah sesuai, maka kita klik OK. Berikutnya kita akan belajar membuat akun header. Nah, untuk membuat akun header seperti contohnya current liabilities. Di sini kan belum ada tuh current liabilities. Maka kita bisa buat melalui akun new, klik header account. Lalu kita account type-nya kita pilih karena ini liability, maksudnya berarti kita klik liability. Account number-nya berapa? Kita sesuaikan yaitu 21000. Nah, kita klik, kita beri nama ialah current liabilities. Oke. Ketika sudah sesuai maka kita klik OK. Berikutnya hal ini berlaku sama untuk long term liability. Selanjutnya adalah untuk current asset, fixed asset yang berwarna gold di akun, di daftar akun, maka kita akan sesuaikan sama halnya yaitu membuat akun header. Nah, di sini untuk membuat akun detail seperti halnya merchandise inventory, itu kalian bisa melakukan hal yang sama terhadap akun-akun lainnya sesuai informasi yang telah ada di modulnya atau di materinya, yaitu sesuai informasi di sini, membuat, menghapus dan sebagainya. Nah, berikutnya apa yang perlu kita pelajari adalah menghapus daftar akun. Nah, karena kita ini menghapus daftar akun ya tentunya di sini ini akunnya linked. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akun linked atau akun link seperti ini yang muncul tanda centang itu tidak bisa kita hapus. Nah, makanya kita harus mengubah di akun setup. Di akun setup di sini ada link account. Nah, di link account ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana untuk akun yang tidak ada tanda centangnya? Itu akan bisa kita hapus dengan mudah. Contohnya ialah petty cash. Nah, di sini petty cash kita bisa klik masuk, di sini kita klik kanan lalu bisa kita delete account. Jadi akan mudah untuk kita hapus. Nah, berikutnya ini kita delete, nah hilang. Lalu bagaimana dengan yang akun ada tanda centangnya? Mari kita coba. Di sini akun yang bertanda centang coba kita hapus. Mari kita hapus ya. Nah, akan muncul informasi an account that is being used, a link account may not be deleted. Berarti tidak bisa dihapus kecuali kita menggantinya dengan akun lainnya pada menu setup link account ini. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kita masih fokus kepada bagaimana cara menambah, mengganti dan menghapus akun. Berikutnya setelah kita masuk ke sini, ini adalah di sini kan kita tadi hanya membahas all account. Di sebelahnya ada aset, liability, equity, income. Ini merupakan pengelompokan akun sesuai fungsinya. Nah, berikutnya ketika kita sudah selesai, maka kita bisa klik close. Nah, kita bisa klik close untuk menutupnya atau kita lanjutkan sampai akhir dulu baru nanti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan akun-akun sesuai informasi yang ada di sini sampai dengan 9. Oke, kali ini kita akan masuk kepada input neraca saldo awal, di mana input neraca saldo awal ini dilakukan setelah kita memasukkan daftar-daftar akun. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan input neraca saldo per 30 November 2021 dari PD Mekar Abadi. Cara yang pertama adalah melalui account list dan kita memasukkan nilai akun melalui
masing-masing akunnya seperti ini. Cara ini kurang efektif ketika kita sudah memasukkan akun. Namun cara ini efektif ketika kita memasukkan akun beserta saldo awal dari akun tersebut. Nah, seperti contohnya Star Sublease, ini kita masukkan 9.800.000. Seperti ini. Jadi ini efektif ketika kita memasukkannya bebarengan dengan input daftar akun. Namun ketika kita memasukkan daftar akun terlebih dahulu dan untuk saldonya setelahnya, maka kita dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah easy setup assistant dan dari balance account opening balance. Kita coba dari easy setup assistant. Ini bisa kita mulai dari langkah awal ataupun dari langkah sini juga bisa, karena ini fleksibel sifatnya sehingga kalian dapat buka kapan saja dan dapat kalian gunakan kapan saja. Kita coba klik next. Di sini kita sudah memasukkan akun-akunnya, maka kita klik next lagi. Di sini coba kita masukkan nilai dari prepaid insurance, dimana di sini adalah 17.300.000. Nah, di sini sama halnya untuk yang lain, kita bisa memasukkan nilai-nilainya dan setelahnya kita bisa klik next. Nah, akan muncul you have finished using the accounts easy setup assistant. Nah, kita klik close karena kita akan mencoba masukkan dari balance account opening balance. Sama halnya dengan hal tersebut, namun ini melalui comment center. Nah, di sini juga diberikan pengingat bahwasanya enter all balance as positive number unless the balance really was negative. Contohnya seperti allowance full, lalu akumulasi depresiasi. Oke, kita masukkan nilai-nilainya terlebih dahulu. Prepaid tax adalah 14 juta. Elektronik, deposit, equipmentnya jangan lupa yaitu 25.200.000. Lalu kita masukkan vehicle-nya atau kendaraan adalah sebesar 120 juta. Akumulasi jangan lupa diberi tanda negatif di depannya. Lalu kita masukkan 8.750.000. Oke, untuk fade in apakah ada nilainya? Untuk fade in di sini tidak ada nilainya. Oke, lanjut kepada ini fade in ya. Fade in tidak ada nilainya. Masuk kepada liability. Untuk payroll ini nanti bisa dihapuskan karena tidak digunakan. Untuk account payable yaitu kita masukkan dulu 102.300. Oke, expense payable-nya ada 6.900.000. Kita masukkan keseluruhan dulu. Berkaitan dengan income tax tidak ada, PPN payable ada 4.500.000. Dan kita harus pastikan sampai amount left to be allocated adalah 0. Lalu fade out-nya apakah ada, tidak ada. Lalu other current liability Bank Mandiri loan-nya adalah 150 juta. Oke, jangan sampai salah di sini. Tuan Andre Capital adalah 482. Untuk drawing artinya ini mengurangi dari akun modal. Nah, oleh karenanya di sini bersifat negatif seperti drive. Oleh karenanya nilainya seperti ini, diberi tanda negatif di depannya. Untuk sel sendiri ini bernilai 296.400.000. Oke, oh ini kurang 0. Oke, untuk sel retun itu apakah masuk negatif? Ya, jadi sel retun, retur penjualan, purchase retun itu masuk kepada negatif. Nah, di sini sel retun kosong, sel diskon kosong, free collected juga kosong, lalu masuk ke cost of goods sold, dimana nilainya adalah 398.200.000. Kreditnya 12.600. Diskon kosong, advertising expense-nya kita isikan. Maaf, ini tidak nol. Ada beberapa akun yang tidak digunakan, nanti bisa kita hapus sesuai akun-akun yang kita gunakan.
9 juta, lalu insurance 12.300.000, 11.200.000, terus wax and salaries-nya 7.300.000. Other operating itu 8 juta 100. Masuk kepada interest revenue, kita isi adalah 7 juta 800. Berikutnya interest expense 10 juta 800. Lalu kepada in service charge-nya kita isi 8 juta 600. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada tanda bahwasanya amount left to be allocate-nya adalah minus 151. Berarti di sini ada nilai yang belum kita beri tanda negatif. Apakah itu? Kita coba cari ya, teman-teman. Kita coba cari akun-akun yang seharusnya bersifat negatif, tapi kita tidak negatifkan. Seperti apa contohnya untuk Tuan Andre Tawing sendiri? Nah, di sini ya, oke, sampai hasilnya nanti 0. Oke guys, seperti itu. Jadi amount left to be allocate-nya harus sampai 0 ya, dan hasil 0-nya akan seperti ini. Oke, setelahnya kita mengetahui tadi kan belum sampai allocate to be, amount-nya itu sampai 0 kan. Nah, kita bisa lihat di balance, account opening balance lagi. Di sini saya sudah sesuaikan sampai dengan 0. Artinya tadi ada kesalahan di mana saya memasukkan 398 ini dengan 1000. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini kan jauhnya beda sekali. Itulah yang kesalahan yang saya lakukan tadi, sehingga perlu diteliti kembali apakah ada kesalahan mengenai memberikan tanda minus di depan nilai saldo abnormal, ataukah ada kesalahan lainnya yang berkenaan dengan kurangnya nilai 0, nominal dan sebagainya. Sehingga di sini balance dan harusnya di amount left to be allocate ini juga balance, yaitu bernilai 0. Oke, berikutnya kita lanjut kepada, kita klik OK dulu, close, dan berikutnya kita akan mengatur mengenai daftar pelanggan, pemasok, saldo awal dari daftar pelanggan dan pemasok, dan segala hal yang berkenaan dengan kartu file dari perusahaan dagang. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut kepada link account, di mana pada link account ini kita akan mengatur berkenaan dengan link dari sebuah akun. Nah, link account sendiri berfungsi untuk mengotomatisasi sistem kerja Mayop sebagai penghubung antara akun yang berkaitan dengan pencatatan transaksi. Artinya sebagai penampung dari transaksi-transaksi yang ada. Nah, di sini untuk link account sendiri terdapat 4 poin, yaitu berkenaan dengan banking, sales, purchase, dan payroll. Banking berkenaan dengan akun bank atau berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Sales ini berkenaan dengan penjualan, purchase berkenaan dengan pembelian, serta payroll berkenaan dengan karyawan. Nah, yang pertama akan kita atur adalah mengenai account and banking account. Kita klik. Oke, di sini. Nah, di sini ada 5 poin yang berkenaan dengan account and banking link account. Nah, di sini terdapat 2 akun yang tidak bisa dihapus karena PD Mekar Abadi merupakan perusahaan perseorangan, sehingga di sini equity account for retained earning-nya merupakan akun modal dari pemilik, yaitu Tuan Andre Capital. Nah, untuk current earning-nya itu masuk ke dalam income summary yang berkaitan dengan laba rugi nantinya. Berikutnya berkaitan dengan historical balancing. Di sini ada
pemberitaannya, di mana perkiraan modul yang digunakan untuk selisih saldo debit dan kredit pada saat pengisian saldo awal pembukuan. Nah, ini adalah masuknya kepada historical balancing. Jadi kita pilihnya adalah akun dari historical balancing yang akan kita tautkan. Berikutnya untuk bank account for electronic payment, ini digunakan adalah untuk pembayaran secara elektronik. Oleh karenanya kita menggunakan electronic clearing account. Nah, berikutnya untuk undeposit fund, ini berkenaan dengan penerimaan dari customer yang berbentuk giro yang belum jatuh tempo atau sementara. Jadi sebelum dana giro tersebut masih dalam clearing, dimasukkan ke dalam akun undeposit fund. Oke, kita lanjut, kita klik OK. Setelah kalian menyesuaikan ini, kita klik OK, kita masuk ke dalam link accounts dari sales. Nah, dari sales ini terdapat dua akun yang harus disesuaikan untuk kegiatan penerimaan dan pembayaran dari kegiatan penjualan. Nah, selanjutnya ada yang berkenaan dengan iCharge Break on Sale. Ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari kegiatan penjualan tersebut. Oke, kita coba lihat dari kegiatan sales link account di PD Mekar Abadi sendiri. Dari PD Mekar Abadi sendiri itu mentautkan bahwasanya akun untuk mencatat receivable itu biasanya memang akun piutang. Oleh karenanya akun piutang adalah akun receivable. Untuk bank account for customer receipt artinya untuk menerima pendapatan dari kegiatan penjualan kepada customer, yaitu menggunakan cash in bank. Nah, di sini berkenaan iCharge Break on Sales, iCharge Deposit Collect from Customer. Yang pertama akan kita bahas adalah iCharge Break on Sales. Oke, saya perbesar terlebih dahulu, di mana pada iCharge Break on Sales digunakan untuk biaya angkut pada penjualan barang ke customer. Pilihan ini harus diaktifkan karena PD Mekar Abadi menerapkan biaya angkut penjualan. Artinya beban angkut penjualan ini dikenakan kepada pembeli, yaitu makanya kita sebutnya adalah freight collector. Nah, ini masuk kepada income kita 41 freight collector. Oh, ternyata di sini kita belum memasukkan free collected. Nah, gimana caranya kalau sebelum kita memasukkan free collected? Oke, kita coba tambahkan 1400, account name-nya adalah free collected. Kita masukkan adalah free collected. Oke, use account. Nah, iCharge Deposit Collected from Customer artinya perusahaan menerapkan penjualan disertai uang muka terlebih dahulu. Nah, pada kasus PD Mekar ini tidak menerapkan kebijakan tersebut sehingga tidak perlu kita centang. Nah, berikutnya I give discount for early payment artinya memberikan diskon kepada pelanggan jika pelanggan tersebut membayar utang usahanya atau utang dagangnya itu sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga ini diberikan diskon. Nah, berkaitan dengan diskon ini kan penjualan, sehingga dikaitkan dengan sales discount. Oke, kita use account. Oke, berikutnya I assess charges for late payment artinya kita mengenakan payment terhadap terlambatnya pembayaran dari customer, yaitu akun yang berkaitan adalah late fees collected. Oke, kita klik late fees collected yaitu 8, akun 8. Oh, ternyata di sini juga belum ada akun tersebut, maka kita bisa menambahkan akun tersebut. Jadi, jika akun-akun yang seharusnya ada namun belum ada, maka kita bisa menambahkan akun tersebut. Jadi, kalian tidak perlu khawatir ketika akun tersebut tidak ada di daftar akun, namun kalian bisa menambahkan akun tersebut tanpa takut bahwasanya itu merupakan kesalahan. Seperti itu. Oke, di sini kita klik 8 tadi. Oke, kita use account. Oke, setelah seperti ini kita akan menyesuaikan termnya, dimana termnya ini yaitu berkaitan dengan payment is due atau berkaitan dengan terms dari customernya. Nah, kan
kalau di PD Mekar Abadi sendiri itu, pada PD Mekar Abadi sendiri itu memiliki ketentuan, yaitu pengenaan di sini termin pembayarannya itu 3% atau diskonnya adalah 3%. Maka kita sesuaikan saja bahwasanya di sini adalah in given a day. Nah, diskon days-nya adalah di sini adalah 10 hari, balance due days-nya adalah 30 hari, diskon for early payment-nya 3%, dan untuk late fees payment-nya itu 1%. Untuk tax code-nya pilih apa? Tentunya tax code akan kita pilih adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, dan free tax collected-nya kita pilih NT karena kita tidak mengenakan pajak terhadap freight atau biaya angkutnya. Nah, ini credit limit itu diisi ketika ada ketentuan dari perusahaan menentukan berapa besar limit untuk sebuah customer meminjam atau membeli barang dagang secara kredit. Kita klik OK. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada purchase link account. Nah, kita masuk kepada link account, kita klik purchase account. Nah, di sini yang berkaitan dengan purchase account adalah liability account for taking payable, di mana untuk akun ini tentunya kita kaitkan dengan akun utang yaitu account payable, dan untuk bank account for paying bills itu kita kaitkan dengan cash in bank. Nah, di sini ada beberapa poin yang sama seperti sebelumnya, di mana untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelian ini ada I can receive item without a supplier bill, artinya tidak memerlukan supplier bill. Nah, berikutnya I pay freight on purchase. Nah, di sini berarti dikenakan untuk biaya angkutnya, yaitu berarti berkaitan dengan freight paid, atau kita membayar pajak. I track deposit paid to supplier, karena tadi tidak menerapkan hal tersebut maka tidak usah. I take discount for early payment. Berapa diskon yang diberikan? Yaitu 3%. Berarti ini di sini ada diskon, berarti kita klik purchase discount. Nah, berikutnya I pay charge for late payment, artinya kita dikenakan denda 1%, berarti kita harus membayar late fees paid. Nah, karena sama di sini belum ada late fees paid, maka kita harus menambahkan late fees paid. Oke, berikutnya kita akan mengatur link account berkaitan dengan purchase link account. Untuk langkahnya sama seperti sales link account ataupun account and banking link account, yaitu melalui setup, lalu kita klik link account, dan kita akan memilih purchase account. Nah, di sini sama halnya dengan sales account, yaitu berkaitan dengan akun yang digunakan untuk mencatat utang dari pembelian atau utang dagang. Nah, di sini yang digunakan adalah account payable, dan untuk akun bank yang digunakan untuk membayar berkaitan dengan utang dagang, yaitu kita gunakan cash in bank. Nah, berikutnya I can receive item without a supplier bill, artinya kita menerapkan atau kita menerima item tanpa adanya supplier bill. Nah, di sini karena perusahaan itu harus menerima supplier bill, nah makanya ini tidak perlu dicentang. Berikutnya kita masuk kepada I pay freight on purchase. Nah, di mana I pay freight on purchase ini berarti bahwasanya perusahaan tersebut membayar biaya angkut pembelian. Nah, akun yang digunakan adalah freight paid. Kita use account. Nah, berikutnya I track deposit paid to supplier. Nah, karena perusahaan ini tidak menerapkan untuk deposit juga, dan dari pihak supplier juga tidak menerapkan untuk pembayaran di muka, oleh karenanya ini tidak kita aktifkan. Berikutnya kita I take discount for early payment.
Nah, I take discount for early payment sendiri ini kita kaitkan dengan akun dari pembelian, yaitu purchase discount. Kita gunakan akunnya dan I pay charge for late payment, artinya kita membayar keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo. Nah, kita akan dikenakan keterlambatan sebanyak 1%. Nah, oleh karenanya akun yang dikaitkan adalah late fees paid. Oke, setelah ini maka kita harus mengatur term. Term ini adalah berkaitan dengan diskon, berkaitan dengan pembelian yang kita lakukan, yaitu terutama pembelian secara kredit. Nah, oleh karenanya untuk payment is due kita lakukan adalah in a given of days. Diskonnya adalah sama 10 hari. Itu akan mendapatkan diskon 3% dengan batas waktu adalah 30 hari. Setelahnya kita akan mendapatkan denda sebesar 1% dari perusahaan, namun yang mencatat adalah perusahaan. Oke, di sini untuk diskonnya itu 3%, untuk tax code-nya adalah PPN, freight. Nah, ini ya, freight tax code-nya pilih NT. Kita pilih non reportable. Oke, kita use account-nya. Dan kita lanjut klik OK. Nah, setelah kita melakukan purchase link account, maka yang terakhir adalah berkaitan dengan payroll account. Di sini juga sudah disebutkan bahwasanya ada tentang berkenaan dengan payroll account, di mana untuk bank account for cash payment tentunya adalah cash in bank. Nah, di sini untuk ini akun yang dikaitkan untuk pembayaran secara tunai yaitu cash in bank. Nah, kita use account, bank account for check repayment atau dari cek, yaitu juga menggunakan cash in bank. Bank untuk pembayaran elektronik seperti halnya di awal tadi, yaitu menggunakan electronic clearing account. And default employee expense yaitu tentunya wages and salaries. Oke, kita klik, dan untuk default wages expense account sama halnya dengan wages and salaries, dan untuk default tax dedicated payable account yaitu menggunakan other current liability. Oke, jadi ini berkaitan dengan default tax atau deduction payable account. Oke, untuk link account sudah selesai, maka thank you for watching.